Perkenalkan, nama saya Arif Nurasanek, NIM 230101117130098. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ralianto dari kelompok 1E. NIM NIM 23011119130234. Perkenalkan, nama saya Breli Ratih Novita Dewi dari kelompok 1 NIM 23011117130137. Perkenalkan, nama saya Bibi Eklesia Harmoni, NIM 23011119120009 dari kelompok 1E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, nomor absen 23010111914239239, kelas E, kelompok 1. Perkenalkan, saya Ditya Hermawan, NIM 230011117130141. Sini saya akan menjelaskan mengenai deteksi birahi. Induk yang akan diinseminasi harus benar-benar dalam keadaan birahi. Birahi merupakan fase di mana ternak betina siap menerima pejantan untuk kopulasi. Deteksi birahi merupakan kunci utama dari keberhasilan inseminasi buatan. Dan para peternak sudah mengetahui bagaimana tanda-tanda birahi pada ternak. Deteksi birahi dapat dilihat atau diamati secara langsung, yaitu ternak sering mengalami buang air kecil, gelisah, melihat dari vulvanya yang membesar dan berwarna merah, lalu keluarnya lendir pada kelenjar Bartolini. Ternak juga sering menggerak-gerakkan ekornya. Nafsu makan pada ternak juga menurun. Sedangkan deteksi birahi pada ayam dapat dilihat dari ayam yang jongkok jika didekati untuk ditangkap, dan ayam akan berkotek. Deteksi birahi dilakukan yang baik adalah 2 kali, yaitu pada pagi hari dan malam hari. Kegagalan pada deteksi birahi atau birahi akan berakibat pada kerugian yang dialami oleh peternak, baik kerugian dalam hal waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan inseminasi buatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji pengenceran semen. Alat-alat yang dibutuhkan: semen, larutan stock solution, pipet volume, dan glass beaker. Larutan stock solution merupakan larutan yang digunakan untuk menambah volume pada semen yang memiliki fungsi sebagai buffer pH. Larutan yang menjaga tekanan osmosisnya sebagai nutrisi dan makanan pada semen dan menambah volume dari semen. Pengenceran semen. Untuk volume yang ditambahkan pada pengenceran semen, yaitu kita harus menghitung dulu volume semen dikali motilitas berapa persen, konsentrasi semen berapa, dikurangi dibagi 100 juta per 0,25 dikurangi volume semen. Di sini dengan volume semennya 0,5, motilitasnya 80% dan konsentrasinya 2,5 dikali 10 pangkat 9 dengan hasil 2 mili. Jadi pengenceran semen dengan menambahkan 2 mili stock solution. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai inseminasi buatan pada kambing. Inseminasi buatan adalah teknologi reproduksi yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak. IB adalah proses memasukkan atau penyampaian semen ke dalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat buatan manusia. Sebelum melakukan inseminasi buatan, pastikan kambing betina itu sudah mengalami birahi.
Setelah melihat ternak sudah mengalami birahi, kemudian menyiapkan alat dan bahan dalam inseminasi. Untuk alatnya yakni ada spekulum, ada pipet yang diberi squid dan sarung tangan. Kemudian bahan yang digunakan ada semen tapi yang sudah diencerkan, kemudian alkohol, vigel dan tisu. Langkah pertama inseminasi yakni kita menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita ambil 1 mili semen ke dalam pipet volume sebagai bahan dasar inseminasi. Kemudian pembersihan alat spekulum dan vulva pada kambing menggunakan alkohol yang ditujukan agar semua bakteri dan mikroorganisme berbahaya pada area tersebut tidak mengganggu berjalannya inseminasi. Kemudian pada pucuk spekulum diberi vigel agar mudah masuk ke dalam vulva kambing. Kemudian proses penyuntikan. Proses penyuntikan inseminasi dilakukan dengan posisi kedua kaki belakang kambing diangkat dengan posisi vulva kambing berada pada bagian atas. Hal tersebut ditujukan agar saat penyuntikan semen bisa berjalan optimal masuk ke dalam bagian serviks. Setelah itu masukkan spekulum ke dalam vulva, kemudian disuntikkan semennya. Sekarang kita Dan berlanjut ke lepas secara inseminasi perlahan. buatan pada ayam. Inseminasi buatan pada ayam adalah suatu teknik untuk mengawinkan ternak ayam secara buatan dengan memasukkan semen yang sudah diencerkan pada media pengencer tertentu ke dalam saluran reproduksi ayam betina. Yang pertama akan kita lakukan adalah menyeleksi indukan dan pejantan ayam yang baik. Contohnya ada pada gambar di atas. Tahapan yang kedua adalah persiapan alat dan bahan. Alatnya ada tisu, kemudian squid, tabung pengencer, tabung penampung sperma, dan bahannya adalah NaCl fisiologi. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, kita berlanjut ke pengambilan sperma dengan merangsang, yaitu mengurut dan mengelus bagian punggung ayam mulai dari pangkal leher hingga pangkal ekor. Rangsangan yang berhasil ditandai dengan naiknya bulu ayam pada bagian ekor. Pada saat itulah keluar sperma berwarna putih dan kental. Kemudian segera ditampung pada tabung yang sudah berisikan NaCl fisiologis dengan perbandingan sperma dan NaCl sebanyak 1 dibanding dengan 3. Setelah pengambilan sperma, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pelaksanaan IB dengan mempersiapkan induk ayam yang akan diinseminasikan. Bersihkan kotoran yang menempel di kloaka dan sekitarnya. Tekan bagian tubuh di bawah kloaka hingga terlihat saluran reproduksi dan suntikan sperma yang sudah diencerkan dengan squid secara perlahan ke dalam saluran telur sedalam 2 cm. Tiap induk disuntikan sperma sebanyak 1 sampai dengan 2 mili. IB pada ayam merupakan solusi untuk mengatasi rendahnya fertilitas. Inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi buatan merupakan proses perkawinan pada ternak yang dilakukan dengan bantuan manusia, dengan cara mendeposisikan semen ke dalam saluran reproduksi betina, sehingga terjadi proses fertilisasi. Pelaksanaan inseminasi buatan diawali dari pengamatan birahi, handling semen beku, towing semen beku, hingga pelaksanaan inseminasi buatan. Towing merupakan pencairan kembali semen beku sebelum dilakukan inseminasi buatan dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 detik. Straw kemudian dilap menggunakan tisu dan dimasukkan ke dalam inseminasi gun. Ujung straw dipotong menggunakan cutter straw. Plastik sheet dimasukkan ke dalam inseminasi gun hingga bagian bawah berbunyi klik. Langkah pertama yang dilakukan sebelum inseminasi buatan yaitu handling sapi menggunakan tali. Gunakan glove pada tangan yang tidak kuat. Sebelum melakukan inseminasi, pastikan tidak ada aksesoris di tangan yang akan melakukan palpasi. Kemudian lakukan palpasi rektal. Setelah tangan masuk, posisikan agar dapat melakukan palpasi terhadap serviks dan letakkan ekor ke arah yang berlawanan. Arahkan inseminasi gun ke arah serviks melalui vulva lalu dideposisikan. Keluarkan inseminasi gun dan buang plastik sheet dan glove. Lakukan pencatatan straw. Kemudian kartu recording. Kartu recording merupakan catatan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan, misalnya inseminasi buatan. Kartu recording pada kolom pertama berisikan tanggal inseminasi. Kolom kedua yaitu kondisi birahi yang terdiri dari 4 kotak.
Bagian kiri atas yaitu kondisi vulva. Bagian kiri bawah perubahan tingkah laku. Kolom kanan atas yaitu kondisi lendir dan kanan bawah ereksi uteri. Kolom ketiga terbagi menjadi dua bagian yaitu pejantan dan batch. Kolom selanjutnya yaitu nama inseminator dan terakhir kolom catatan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara ini kita akan deteksi kebuntingan pada ternak. Deteksi kebuntingan pada ternak dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti palpasi rektal, palpasi abdomen, palpasi puting, dan digestate. Pertama kita ke digestate dulu. Digestate merupakan salah satu deteksi kebuntingan pada ternak dengan menggunakan bahan-bahan seperti larutan pendahuluan, larutan penegas, dan urin sapi. Pada deteksi kebuntingan pada menggunakan digestate bisa pada umur kebuntingan 2 minggu dengan akurasi sekitar 70-80%. Ini dengan menampung urin sapi lalu diteteskan dengan larutan pendahuluan dulu sekitar 3-5 tetes, lalu dengan larutan penegas, dan kalau sapi yang sedang bunting dapat permukaannya mencoklat, kalau yang tidak akan homogen. Sedangkan untuk yang deteksi kebuntingan dengan palpasi puting atau palpasi abdomen itu pada kebuntingan tua atau sekitar 3 semester akhir dengan akurasi yang dapat menyesuaikan dengan semakin bertambahnya umur kebuntingan semakin terlihat seperti pada puting yang dipleret akan keluar cairan seperti susu, dan palpasi abdomen pada bagian perut atau fetus akan terasa janinnya yang bergerak. Dan palpasi rektal yaitu palpasi dengan perobohan pada bagian rahim atau uterus di mana terdapat fetus atau janin. Ini juga pada kebuntingan tua dengan akurasi yang menyesuaikan dengan bertambahnya umur kebuntingan. Tetapi kalau yang ini pada kebuntingan muda sedikit beresiko. Keberhasilan inseminasi buatan dapat dinilai dengan mengukur angka kawin per kebuntingan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan adalah fertilitas, keterampilan inseminator, deteksi birahi, waktu inseminasi, jumlah sperma, dosis inseminasi, dan komposisi semen. Kelebihan dari inseminasi buatan yaitu menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dapat mencegah terjadinya inbreeding, semen yang dibuat beku dapat disimpan dengan waktu yang lama, dan dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Sedangkan kekurangan dari inseminasi buatan yaitu dapat terjadi distokia, dapat menyebabkan sifat menurun pada anaknya yaitu sifat genetik, identifikasi birahi, dan waktu pelaksanaan inseminasi buatan yang tidak tepat akan mengakibatkan ternak tidak mengalami kebuntingan. Penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.